penggabungan usaha melalui akuisisi saham. Konsep akuntansi penggabungan usaha yang terdapat pada PSAK nomor 22 secara jelas meliputi penggabungan dengan satu atau lebih perusahaan menjadi perusahaan anak dan suatu perusahaan induk. Suatu perusahaan menjadi perusahaan anak ketika perusahaan lain atau disebut sebagai perusahaan induk memperoleh pengendalian kepemilikan atas saham berhak suara yang beredar. Biasanya pengendalian kepemilikan pada perusahaan lain diperoleh secara langsung dengan memperoleh hak mayoritas atau lebih dari 50% atas saham berhak suara. Tetapi ada pula pengecualian-pengecualian. Pengecualian-pengecualian ini biasanya terjadi karena adanya kepemilikan saham secara tidak langsung. Penggabungan usaha terjadi ketika suatu perusahaan memperoleh lebih dari 50% saham berhak suara perusahaan lain, tetapi sekali hubungan induk anak terbentuk, pembelian tambahan saham perusahaan anak bukanlah suatu penggabungan usaha. Dengan kata lain, entitas-entitas terpisah hanya dapat bergabung satu kali. Peningkatan pengendalian kepemilikan adalah sederhana penambahan investasi. Neraca konsolidasi pada tanggal akuisisi. Entitas terkonsolidasi adalah suatu entitas pelaporan tidak nyata atau konseptual. Hal didasarkan pada asumsi bahwa entitas-entitas yang terpisah secara hukum dan akuntansi dari sebuah perusahaan-perusahaan induk dan perusahaan-perusahaan anak dapat digabung menjadi satu perangkat laporan keuangan yang bermanfaat untuk tujuan pelaporan eksternal. Penting untuk dicatat bahwa entitas terkonsolidasi adalah suatu entitas pelaporan tidak nyata yang tidak mempunyai transaksi-transaksi dan tidak menyelenggarakan buku besar. Berikutnya, alokasi kelebihan pada aktiva bersih yang dapat diidentifikasi dan goodwill. Kelebihan biaya investasi terhadap nilai buku yang diperoleh pada ilustrasi PT Primer, PT Sekunder diterapkan sebagai goodwill. Asumsi yang mendasari penetapan kelebihan tersebut adalah bahwa nilai buku dan nilai wajar dari aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi adalah sama. Jika ada bukti mengidentifikasi bahwa nilai wajar melebihi nilai buku atau nilai buku melebihi nilai wajar, maka kelebihan tersebut harus dialokasikan. Neraca konsolidasi setelah akuisisi. Saldo-saldo akun baik perusahaan induk maupun perusahaan anak berubah untuk merefleksikan operasi masing-masing setelah hubungan induk anak dibentuk. Selanjutnya, penyesuaian tambahan diperlukan untuk mengeliminasi saldo-saldo lain yang resiprokal. Jika neraca konsolidasi disesuaikan antara waktu pengumuman dan waktu pembayaran dividen oleh perusahaan anak, buku perusahaan induk akan menunjukkan akun piutang dividen yang resiprokal dengan akun piutang dividen yang terdapat pada buku perusahaan anak. Karena saldo-saldo tersebut tidak mewakili jumlah piutang atau hutang dari kepada pihak-pihak di luar kelompok afiliasi, saldo-saldo tersebut adalah resiprokal yang dieliminasi dalam penyiapan laporan konsolidasi. Piutang dan hutang antar perusahaan lainnya seperti akun piutang dan akun hutang adalah akun resiprokal yang dieliminasi dalam menyiapkan konsolidasi. Kita masuk pada laporan laba rugi konsolidasi. Perbandingan laporan laba rugi dan laba ditahan perusahaan secara terpisah dan konsolidasi merefleksikan asumsi-asumsi terdahulu dan jumlah yang digunakan dalam menyiapkan kertas kerja konsolidasi untuk suatu perusahaan. Nah, akun pendapatan dan beban yang terinci telah ditambahkan untuk mengilustrasikan adanya laba rugi konsolidasi. Kemudian akuntansi push down. Akuntansi push down berhubungan dengan buku perusahaan anak dan dengan laporan-laporan keuangan terpisah perusahaan anak. Yang berikut alokasi harga beli pada total nilai wajar perusahaan anak. Dalam pembuatan kebijakan dan prosedur konsolidasi, ada kecenderungan memilih untuk mencatat aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi perusahaan anak pada nilai wajarnya pada saat penggabungan usaha selain goodwill, jika perusahaan induk memperoleh pengendalian melalui pembelian tunggal secara langsung. Akan tetapi hanya goodwill yang betul-betul dibeli oleh perusahaan induk dicatat. Konsolidasi dengan metode ekuitas. Beberapa prosedur dasar yang digunakan untuk mengkonsolidasikan laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dijelaskan dalam hubungan di mana perusahaan induk menggunakan metode ekuitas dalam mempertanggungjawabkan perusahaan anaknya. Selanjutnya,
diubah untuk mengilustrasikan perbedaan-perbedaan dalam prosedur konsolidasi yang muncul ketika perusahaan induk mempertanggungjawabkan perusahaan anaknya berdasarkan metode ekuitas tidak lengkap dan metode biaya. Konsolidasi dengan metode ekuitas tidak lengkap. Masalah yang timbul dari salahnya penerapan metode ekuitas atau menggunakan metode biaya untuk investasi perusahaan anak mungkin tidak seserius yang terlihat. Tidak ada pelanggaran terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum sepanjang laporan keuangan konsolidasi yang disiapkan bagi pemegang saham benar dan perusahaan induk tidak menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit yang lain. Tetap digunakannya metode biaya atau aplikasi yang tidak lengkap dari metode ekuitas oleh beberapa perusahaan didasarkan pada asumsi bahwa penerbitan laporan keuangan konsolidasi hanya sebagai laporan keuangan yang disiapkan bagi para pemegang saham dari entitas utama. Ketika para bankir memerlukan laporan keuangan perusahaan induk yang telah diaudit untuk mendukung pemberian kredit atau pinjaman jangka panjang, maka laporan keuangan tersebut seharusnya merefleksikan metode ekuitas sebagai konsolidasi satu baris. Berikutnya yaitu konsolidasi dengan metode biaya. Metode biaya untuk mempertanggungjawabkan investasi pada perusahaan anak menekankan konsep entitas hukum yang berlawanan dengan metode ekuitas, yang menekankan entitas ekonomi berdasarkan pengendalian oleh kelompok manajemen tunggal. Berdasarkan metode biaya, pendapatan diakui hanya jika dividen dibagikan oleh perusahaan anak. Yang berikut menemukan 4 kesalahan. Kebanyakan kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam konsolidasi laporan keuangan akan tampak ketika neraca konsolidasi tidak seimbang. Jika neraca konsolidasi tidak seimbang, nilai total telah dihitung kembali. Masing-masing pos harus diperiksa untuk memastikan bahwa semua pos telah dicatat. Kelalaian mencatat pendapatan hak minoritas dalam laporan laba rugi konsolidasi dan ekuitas hak minoritas dalam neraca konsolidasi sering terjadi karena pos-pos ini tidak terlihat pada laporan terpisah perusahaan. Kemudian yang berikut pengalokasian kelebihan pada aktiva bersih yang dapat diidentifikasi. Prosedur kertas kerja konsolidasi untuk mengalokasikan kelebihan biaya investasi terhadap nilai buku pada aktiva dan kewajiban yang spesifik serupa dengan prosedur kertas kerja konsolidasi yang diilustrasikan untuk goodwill. Selanjutnya, format kertas kerja neraca percobaan. Nah, di sini kita akan membahas satu contoh soal, yaitu mengenai konsolidasi format neraca saldo dari metode ekuitas. Berikut akan ditunjukkan kertas kerja dari PT Pandi dan perusahaan anak yaitu PT Santi. Kertas kerja konsolidasi untuk tahun berakhir 31 Desember. Nah, kertas kerja ini merupakan pendekatan dengan neraca saldo. Jika terlalu cepat, teman-teman bisa pause video ini untuk memperhatikan kertas kerja berikut. Nah, setelah ditampilkan mengenai neraca saldo atau kertas kerja konsolidasi pada kedua perusahaan sebelumnya, maka ayat guna yang akan kita catat berdasarkan neraca saldo PT Pandi pada tanggal 31 Desember adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengeliminasi penjualan harga pokok pembelian antar perusahaan yang resiprokal, yaitu penjualan pada harga pokok penjualan sebesar 14 juta rupiah. Kemudian yang kedua, untuk mengeliminasi pendapatan dan dividen dari PT Santi dan menyesuaikan akun investasi, yaitu pendapatan pada dividen dan investasi dari PT Santi dengan pendapatan sebesar 16.600.000 debit, kemudian dividen 9 juta kredit dan investasi dari PT Santi 7.600.000 kredit. Kemudian yang ketiga, untuk mencatat amortisasi goodwill sekarang sebagai beban dengan akun beban operasi pada goodwill sebesar Rp1.400.000. Kemudian yang keempat, untuk mengeliminasi saldo hutang dan piutang yang resiprokal, yaitu hutang usaha pada piutang usaha sebesar Rp5 juta.